Jadi aku harus belajar sendiri. Nah caranya itu aku pertama utamain dulu kalau tugas-tugas atau ujian besok, aku belajar itu dulu. Nah biasa kalau aku ada yang bingung, aku bisa tanya guru, mama papa atau teman. Aku suka matematika karena matematika tuh angka gitu. Terus matematika tuh kepake gitu. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk selalu tonton terus video-video inspiratif di channel ini. Kali ini kita kedatangan tamu, teman kita, namanya di sini ada siapa? Deitra Oke, Deitra ini siswa di mana, De? di SDK BPK Penabur Paskal Bandung, Oke, kelas berapa sekarang? kelas 6. Kelas 6. Oke, senang sekolah di sini? Seneng. Senang kan? Benar, Ya. benar senang kan? Ya. Senangnya karena apa? Apa yang paling bikin De senang di sini? Karena cara belajarnya seru. Misalnya contohnya apa tuh yang pas serunya? Yang terakhir belajar deh apa? Yang bikin seru itu kayak main sambil belajar. Ada contohnya yang terakhir yang main sambil belajar apa? Misalnya yang pelajari terakhir kelas 6 belajar apa sih terakhir? Kalau yang main sambil belajar terakhir kali itu waktu itu IPS kayaknya. Apa itu? Ngapain? Tebak tokoh. Oke, jadi waktu itu tokoh-tokoh pahlawan nasional waktu itu Iya. disuruh tebak. Nah, jadi mainnya kayak gimana waktu itu gurunya naruh? Jadi dibagi 2 tim. Nanti dikasih beberapa clue terus kita diskusi sama teman tim kita. Habis itu kita jawab. Oh, cluenya siapa? Cepet-cepetan. Cluenya ini kayak gini terus siapa ya kira-kira gitu. Iya. Gitu ya. Waktu itu siapa tokohnya yang diangkat? Ingat nggak? Ada beberapa tapi kalau nggak salah Yang salah paling diingat satunya siapa? Dr. Sutomo. Oh, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu apa tuh? Boleh cerita ke teman-teman Dr. Sutomo siapa? Pendiri? Itu Ya, pendiri. Budi Utomo. Ya, kok jadi geragu? Bisa ya. Jadi tokoh yang ini ya, tokoh pergerakan nasional Indonesia ya, Iya. yang mempelopori kebangkitan nasional. Oke, kalau boleh dibilang, nah tadi kan tuh cara belajarnya seru kata D ya gitu. Dan terus satu-satu yang diminta adalah kita menemukan sendiri ya, teman-teman Iya. nyari sendiri, terus dapat sendiri gitu. Jadi belajarnya boleh dibilang belajar kemandirian juga ya bersama Iya. guru-gurunya gitu. Jadi, nah kalau dia sendiri pengalaman sehari-hari nih, kan dari kelas 1 sampai kelas 6 terus udah banyak belajar gitu. Apa yang paling terasa tuh katanya soal belajar kemandirian kalau di Yang paling kerasa ya yang paling kerasa tuh pas misalnya mama papa kan kerja. Oke. Nah jadi aku harus belajar sendiri. Nah caranya itu aku pertama utamain dulu kalau tugas-tugas atau ujian besok, aku belajar itu dulu. Nah biasa kalau aku ada yang bingung, aku bisa tanya guru, mama papa atau teman. Oh tapi jadwalnya di awal dia yang rancang sendiri berarti? Iya. Jam berapanya belajar, berapa lama belajarnya tuh dia Iya. yang atur sendiri gitu. Kok bisa gitu tuh awalnya gimana itu? Biasa Langsung sih jadi, aku ngatur waktu tuh sebelum belajar sih. Jadi Oke. aku harus rencana dulu, misalnya mau belajar targetnya sampai kapan, misalnya sampai selesai. Pas udah selesai belajar, ya berarti aku boleh istirahat gitu. Aku jadi ngatur waktunya gitu. Sejak kapan itu dia sudah terbiasa dengan yang kayak gitu? Dari kelas berapa biasanya? Kelas 1 kayaknya. Wah udah langsung bisa waktu itu. Siapa yang ngajarin deh kalau gitu? Sebenarnya diajarinnya sih sama mama papa. Terus di sekolah juga disuruh juga ya Iya. supaya tetap mandiri ya. Tapi ini ya sering-sering dibuat jadwalnya juga gitu. Nah, Iya. jadi sekarang kalau sekolah berarti nggak perlu disuruh-suruh lagi dong kalau mau Iya. belajar kalau ini Iya. gitu. Kenapa pengen kayak gitu? Kan kadang-kadang mendingan main dulu atau ini gitu. Gimana? Kalau dia kenapa akhirnya milih untuk ini jam segini memang harusnya udah belajar dan harusnya seperti ini. Apa yang jadi ininya dia waktu itu mikir? Soalnya kalau aku misalnya main dulu nih, kadang justru malah jadi lupa belajar. Iya iya gitu. Tapi memang kenapa harus? Karena enakan main sebenarnya. Gimana? Aku memang lebih enakan main sih, tapi aku lebih ngutamain belajar supaya aku nggak
nggak lupa gitu kalau harus belajar. Oke. Jadi sehari-hari berarti biasanya sekarang habis pulang sekolah nih gitu. Nah, udah dijadwalin tuh jam berapa belajar? Biasanya jam berapa kalau itu? Tergantung sih banyak materinya, misalnya ada dikit, kalau dikit berarti biasa sih jam-jam setelah les. Oh, setelah les. Jadi misalnya kamu pulang sekolah kira-kira jam berapa? Berarti jam 2 jam 3 ya, jam 2. Terus sampai rumah ada les juga. Ada les. Nah, lesnya biasa ngambil apa aja biasanya? apa? Lesnya ngambil apa? Ada sempoa, terus menggambar, piano, Oh, banyak ya. Gitu. ya Terus Vespa Rawi. oke. Terus setelah itu habis itu biasanya lesnya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Tergantung sih, tapi biasa selesai jam 4 atau Oke. jam 5, baru abis itu aku belajar. Belajar. Oh, rajin sekali, nggak capek tuh. Enggak. Udah biasa ya sehari-hari kayak Iya, gitu ya. jadi nanti mainnya agak malam. Jam berapa biasanya? Jadi habis les tuh belajar berapa lama biasanya belajarnya? Sampai sejam lah, ada Kalau sejam aku lebih. sih belajarnya sampai selesai aja. Oh, wow. Jadi sampai kadang-kadang sampai menjelang maghrib dong, bisa sampai. Iya, bahkan kadang nggak sempet. Oke. Jadi sampai itu, nah kalau ada waktu main baru main ya, Iya. gitu. Biasanya main apa kalau udah habis selesai belajar tuh? Sebenarnya main Main handphone. game ya, biasanya Ya main game. Terus gitu. Atau ada hiburan lain biasanya habis sampai belajar? Kadang-kadang berenang, main basket. Oh, rajin sekali Anda. Tapi nggak capek kan seharian sekolah belajar, terus habis itu les, habis itu belajar lagi gitu. Yang rahasia nggak capeknya apa tuh? Nggak tahu, udah terbiasa. Udah terbiasa ya gitu. Terus dengar katanya juga dia juga ini ya terbilang paling mandiri di sekolah tuh katanya datang sendiri gitu. Atau terus habis itu ngambil. Kamu waktu itu les-lesnya tuh pengen sendiri atau karena memang disuruh orang tua juga? Pengen Pengen ya? sendiri. Oke. Menarik ya. Kok mau capek-capek gitu. Tapi ternyata asik ya. Semua dijabanin. Tadi apa aja tuh? Ada piano, ada sempoa, ada apa lagi? Menggambar. Menggambar juga gitu. Nah, Iya. kalau ditanya sebenarnya hobi kamu yang mana semuanya? Iya sih. Katanya dengar sekolah juga ngambil ekskul basket juga kan? Iya. Iya. Berarti memang sebenarnya bisa diatur ya waktunya ya gitu. Kalau boleh dibilang sebenarnya pas lagi masa-masa usia SD seperti D ini, berarti banyak hal yang bisa dicoba sebenarnya gitu ya. Itu juga buat teman-teman sekalian ya biar bisa merasakan banyak aktivitas ya gitu. Jadi nggak perlu terlalu capek sana sini, tapi ternyata bisa kok bisa ada hal yang dilakuin gitu. Apa yang bikin Ray senang dari semua aktivitas itu? Aku jadi kayak kalau ada pelajaran di sekolah jadi lebih paham. Oh gitu, ya karena sudah belajar banyak ya tadi, Iya. gitu. Terus apa lagi biasanya kalau lebih paham belajar sekolah, terus apa lagi? Badan lebih sehat ya pasti ya? Iya. Gitu, tapi memang karena dia suka belajar dan baca jadi banyak pakai kacamata jadinya gitu. Oke gitu, jadi kalau diminta sehari-hari ngobrol, terus nyiapin pelajaran gitu kan, berarti sebenarnya dalam tanda petik sih kalau Ray sudah mandiri lah ya belajarnya ya, jadi nggak perlu disuruh-suruh lagi, Iya. nggak perlu jam berapa lagi gitu. Tapi pernah jenuh nggak? Capek gitu? Pernah. Biasanya kalau udah lagi capek dan agak boring gitu ngapain? Biasa sih aku kalau kayak gitu istirahat dulu. Oke, istirahat. Istirahatnya sambil tiduran atau sambil apa tuh biasanya? Iya. Oke, setelah istirahat baru bisa balik lagi ya? Sampai udah nggak capek lagi baru belajar lagi. Oke, gitu. Nah kalau sama teman-teman di sekolah, ada yang sama seperti itu atau gimana kalau yang didengar dari cerita teman-teman? Kurang tahu sih. Tahu nggak Tapi pernah harusnya ngobrol? ada. Iya harusnya ada lah ya. Terus katanya dia juga ini menginspirasi. Jadi bisa bikin orang untuk mandiri gitu ya. Nah berarti kalau boleh kilas balik lagi seharinya dia berarti kalau bangun pagi jam berapa biasanya? Jam 5. Jam 5, langsung pagi sekali bangunnya ya. Saya jam 5 udah bangun sih, udah gitu. Jam 5 apa pertama kali yang dilakuin biasanya? Mandi. Lagi mandi ya? Nggak dingin tuh? Oke jam 5 mandi, abis itu? Mandi, habis itu siap-siap. Ya habis itu langsung berangkat. Berangkat. Jadi berangkat sekolah dari rumah jam berapa? Biasa jam 5.40 atau 5.50. Oh oke. Soalnya nganter kakakku dulu, Oke, baru nanti nganter aku. antar kamu. Oke, jadi sampai di sekolah jam? Kadang jam 6.30. Oke. Masuknya jam berapa sih di sini? 7.15. 7.15. Wih. Ngapain 45 menit sebelumnya? Biasanya ngapain kalau gitu? Di 45 menit sebelum nunggu masuk biasanya ngapain? Biasa sih kalau ada ujian, Mm-mm. aku belajar lagi. Tapi kalau lagi nggak ada ujian,
Biasa main sama teman. Oh, teman-teman udah pada datang juga ya? Iya, beberapa. Anak-anak di sini rajin-rajin ya, pagi-pagi udah datang ya. Mainnya apa tuh biasanya kalau dia jam segitu? Nggak tahu sih, random aja mainnya. Olahraga fisik juga tapi berarti sambil gerak badan Iya. juga. Oke, ya sih ya, anak-anak zaman sekarang harus banyak gerak ya. Jangan cuman sama ini doang ya, sama gadgetnya doang ya Iya. gitu. Ngerasa nggak sih kalau gerak jadi lebih semangat ya? Iya. Iya, gitu. Nah, terus belajar. Pagi-pagi biasanya morning devotion ya kalau pertama kali masuk ya? Pertama kali Iya. gitu. Jadi biasanya ada ini terus habis itu jam sekolah sampai jam 2 tadi ya, baru tadi pulang dan tadi aktivitas selanjutnya. Ya ini teman-teman kesehariannya Day memang ya seperti ini ya, seru itu. Tapi kalau weekend biasanya apa? Ngapain kalau weekend? Weekend kadang biasa suka di rumah kegiatan atau ke luar kota atau Ada ke liburan lah ya mall. main ya. Jadi Iya. itu refreshingnya di sana gitu. Oke. Nah berarti satu yang dipelajari juga ini ya sudah bisa merencanakan sendiri, sudah bisa bikin jadwal sendiri gitu Iya. ya. Pernah dilanggar nggak jadwalnya? enggak. Wis. Ya dulu ya pernah sih dikit-dikit. Tapi selalu hampir tepat waktu semua ya rata-rata Iya. dikerjain gitu ya. Nah gitu. Itu memang nggak disuruh atau gimana sih? Atau karena belajar atau karena apa? Akhirnya bisa bikin jadwal yang padat itu tapi bisa teratur seperti itu deh. Aku sih kayaknya aku belajar sendiri. Jadi aku rencanain aja gitu. Mau belajar sampai kapan. Orang tua atau guru pernah tahu ceritanya dia yang seperti itu atau gimana ceritanya? Kalau orang tua tahu, anak saya sudah mandiri sekali nih, nggak pernah diawasin lagi dong berarti sekarang kalau belajar ya? Iya sih. Ya udah sangat sendiri ya, memang udah pernah bebas sendiri gitu. Nah dari semuanya akhirnya dia paling suka belajar apa? Matematika. Oh matematika. Kenapa suka matematika? Bukannya sulit? Aku suka matematika karena matematika tuh angka gitu. Terus matematika tuh kepake gitu. Di sehari-hari Iya, ya? sehari-hari Dipakai. kepake. Suka ngitung duit dong berarti nih atau suka ngitung apa? Jarang. Jarang. Dipakainya buat apa biasanya matematikanya? Buat ngitung sesuatu aja kalau misalnya ada apa-apa gitu. Oke, menghitung sesuatu ya gitu. Menghitung perasaan enggak bisa Enggak. ya. Enggak. Oke, thank you banget ya Dea sudah berbagi tentang ceritanya bagaimana menyusun kemandirian gitu. Jadi udah nggak capek lagi sekarang ya dan udah nggak bosen ya. Memang Ya. bisa diatur dengan jadwal yang teratur gitu ya. Jadi setiap hari jadwalnya kita apa, kalau ujian kita persiapannya gimana gitu. Kalau liburan tetap liburan ya, tetap nyantai bisa nikmatin Ya. hidup juga gitu. Jadi enjoy di sini. Nah, terima kasih banget sudah berbagi. Jadi kalau boleh kasih tips nih ke teman-teman, apa caranya supaya kita bisa bikin teratur dan bisa belajar mandiri? Tipsnya apa kira-kira kalau dari dia? Harus apa? Tips dari aku sih harus tetap semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Oke, ya kita harus pantang menyerah ya. Terus apa lagi nih? Yang terakhir apa? Ada yang itu terus semangat belajar jangan pantang menyerah. Terus dibikin teratur pasti jadwalnya ya. Ya. Kamu ada roster khusus berarti ada jadwal gini, papan jadwalnya gitu ada? Enggak. Ada. Oh enggak ya. Tapi jadwalnya di mana naruhnya? Taunya jam segini jam segitu karena Aku lihat jam aja. oh iya ya, zaman sekarang ya. Oke, thank you banget ya Dea sudah berbagi. Terima kasih udah sharing pengalamannya tentang belajar mandiri gitu ya. Jadi kita harus harus tekun, jangan dibuat susah belajarnya. Pantang menyerah juga ya, jangan kalau udah capek langsung Iya. ganti gitu ya. Jadi harus mencoba lakuin. Kalau udah kecapean banget, boleh istirahat dulu tapi jangan keterusan gitu ya. Iya. Boleh main dulu terusan. Thank you banget Dea sudah berbagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam obrolan inspiratif berikutnya bersama siswa-siswi di BPK Penabur Bandung. Teman-teman D seperti ini, jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini untuk ngobrol hal-hal yang menarik, hal-hal yang inspiratif dari rekan-rekan kita semua. Sampai jumpa semuanya. Ikan rebus di bubur jagung, maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.